Shalom teman-teman. Shalom. Balik lagi di Story Simple Truth of Youth. Yeah. Kali ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang berkaitan dengan posisi kita dan di gereja. Ya, betul. Kita akan ngobrol tentang gimana sih harusnya posisi kita di gereja itu. Nah, maksudnya apa nih? Ya, gimana? Di posisi kita di gereja itu di mimbar, di pintu depan, di Itu posisi tempatnya. Itu posisi tempat. beda ya, beda. Tapi yang kita bahas sekarang lebih ke harusnya kita menempatkan diri itu gimana sih? Oh gitu, iya ya. Kita akan ngobrol bersama dengan Tante Desi lagi. Sebagai bintang tamu. Iya. Untung bukan bintang jatuh. Oke Tante, Yeah. berkenaan dengan posisi kita di gereja kan. Kalau aku kan jemaat nih ya. Nah sebagai jemaat itu kita harusnya gimana sih sama otoritas kita, sama kan pemimpin Gak selamanya tentu langsung memuaskan kita gitu ya. Gak Iya. selamanya sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. dan juga nggak langsung gembala sidang kan, kita pasti punya juga otoritas-otoritas di Iya. atas kita yang lain kan, Iya. kakak rohani misalnya Iya. gitu. Oke, kita karena ini kan simple truth Iya. of youth. Jadi kita langsung ke truth, kebenaran firman Tuhan aja ya. Oke, Iya. siap. Kita nggak mau bahas soal etika, tapi kita langsung aja ke kebenaran firman Tuhan. Gimana sih kalau kita ini sebagai jemaat terus sikap kita terhadap otoritas gitu pokoknya ya. Iya. Iya. Pemimpin kita, entah itu gembala, entah itu senior kita. Alkitab bilang dalam Ibrani 13 ada 3 kata di situ. Ibrani 13 ayat yang ke-7 dan 17. Hormati, taati, tunduk. Tuh, 3 kata itu ya. Jadi terus pertanyaannya kalau masalah menghormati, menaati, tunduk itu kan kita udah paham ya. Iya. Iya. Tapi kalau tadi kayak yang ditanyakan Yosa, gimana kalau misalnya pemimpinnya itu tidak memuaskan? Iya. Memang sih pada dasarnya semua pemimpin pasti tidak memuaskan. Iya, betul. Dan terus gimana kita kalau menyikapi soal itu gitu? Maksudnya kita jemaat boleh nggak sih kita kecewa sama pemimpin? Pernah ngerasain nggak toh? Pernah. Pasti. Saya juga pernah. Entah itu pemimpin gembala, entah itu pemimpin senior rohani. Banyak kali kita sebagai jemaat kita juga pernah yang namanya kecewa dengan pemimpin rohani. Sebagai jemaat gimana sih perilaku kita ya? Harusnya ya hormat, taat, tunduk, itu aja deh. Oke, nah ya mumpung tadi udah kecemplung kan. Iya. Terus bisa dijelasin aja Tante, apa Tante? Memang sih Alkitab juga menjelaskan soalnya kan kecewa manusia itu sendiri beda-beda. Iya. Ada yang kecewa tapi ya oke lah nggak apa-apa gitu ya. Hmm. Tapi ada yang kecewanya sampai dalam banget. Nah ini sebetulnya kita harus ingat beberapa hal ketika kita kecewa. Apapun level kecewa kita harus ingat beberapa hal. Yang pertama, nggak ada pemimpin yang sempurna. Iya. Ya, tidak ada pemimpin yang tidak pernah mengecewakan. Itu nggak ada. Ya. Yang kedua, Tuhan pun menggunakan pemimpin, termasuk pemimpin yang mengecewakan, untuk memproses kita. Iya. Aku salut banget sama Daud. Hmm. Bagaimana sikap dia terhadap Saul. Saul itu ya rajanya, ya pemimpinnya, ya mertuanya, semua pokoknya semua tentang Saul itu di atasnya Daud semua. Tetapi perhatikan sikap Saul sama Daud itu kayak gitu loh. Sampai mengikhtiarkan untuk membunuh Daud. Tapi luar biasanya Daud itu enggak terus, dia kan juga jago perang. Daud itu enggak lantas berbuat segala sesuatu menurut tindakan dia, tapi dia balikan semuanya ke Tuhan. Iya. Itu buat aku luar biasa, itu enggak gampang, tapi kalau Daud bisa berarti kita juga bisa. Gitu ya. Jadi kita mesti, maksudku
kita mesti sadar Tuhan itu juga memakai pemimpin-pemimpin yang mengecewakan menurut kita itu untuk memproses kita. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga juga, kalau kita harus kemudian mikir gimana nih ketika aku menghadapi pemimpin itu kan kadang terus kita jadi malas ke gereja. Ya. Apalagi kalau pemimpinnya itu khotbah, kita rasanya jadi malas dengar khotbahnya. Iya. Mending tak tinggal HP-an gitu kan. Atau kalau misalnya dia pas WL, males-malesan kita memuji Tuhan. Enggak boleh gitu. Alkitab sendiri juga punya standarnya. Ya. Ketika kita kecewa, yuk lihat ayat di Alkitab. Alkitab bilang apa? Bagaimana sikap kita terhadap musuh? Ayo, ada yang ingat enggak bagaimana sikap kita yang seharusnya terhadap musuh? Kalau ini pemimpinnya dianggap sebagai musuh nih. Alkitab menghendaki supaya kita ngapain? Kasihilah musuh. Kasihi dan berdoa. Doakan ya, kasihi dan doakan. Benar. Karena kenapa kita harus mendoakan pemimpin kita padahal dia mengecewakan kita? Satu, pemimpin kita itu juga pasti punya kecewa yang lebih banyak daripada kita. Kita kecewa sama satu orang. Dan kita bisa, saya kecewa misalnya sama pemimpin kan, saya bisa ngerasani dia sama Yosa. Saya bisa cerita sama Yohanes, saya bisa cerita sama teman-teman yang lain. Tetapi kalau pemimpin kecewa sama kita, dia nggak bisa curhat loh sembarangan. Nggak bisa curhat ke sembarang orang, nggak bisa. Curhatnya kemana? Dilatih curhat di bawah kaki Tuhan loh. Itu beratnya jadi pemimpin. Ya, kalau kita kita jemaat, kita kecewa dengan satu orang, tapi pemimpin itu terluka oleh banyak orang, dan dia diberi kesanggupan oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan untuk bisa tetap diam dan tetap memberikan kasih, termasuk kepada domba-domba yang juga menyakiti, teman-teman yang mengecewakan, belum lagi benturan sesama pemimpin. Terus kenapa juga kita harus mendoakan pemimpin kita? Karena ternyata pemimpin kita berdasar firman Tuhan dalam Yeskiel 3 dan Yeskiel 33, pemimpin itu orang yang berjaga-jaga atas jiwa kita, dan itu benar. Ketika kita jadi jemaat, kita mah bawaannya easy going. Ya pokoknya urusanku, pelayananku bagian apa? Pelayananku bagian ini ya, aku ngurusin ini aja gitu. Aku nggak ikut pelayanan apa-apa ya, aku nggak ngurusi apa-apa, pokoknya enak. Tetapi ternyata ketika Tuhan panggil kita untuk menjadi pemimpin, Tuhan itu berikan sesuatu yang namanya beban. Dan beban itu ada di hati. Seperti Yeremia, seperti Yesaya. Mereka berusaha, Tuhan saya nggak mau pakai beban ini ini terlalu berat. Yeremia bilang, aku berusaha menutup mulutku, aku nggak mau bicara, aku nggak mau menyampaikan firman Tuhan. Karena apa? Dia ditolak terus loh sama bangsa Israel. Tetapi Yeremia terus bilang, aku nggak kuat, sebab di dalam sini bergelora. Nah itu namanya beban. Ketika beban rohani dalam diri seorang pemimpin itu ditaruh Tuhan, suka nggak suka, entah kepada jemaat yang dia sayang atau kepada jemaat yang ngeselin, dia tetap nggak bisa nggak selalu mendoakan, selalu berdoa, selalu berdoa, selalu berdoa. Dan itu memang benar, ada banyak jemaat yang lolos dari bahaya karena doa pemimpin. Tapi seringkali kita sebagai jemaat kan kita nggak ngerti, ya. Kita nggak menyadari itu. Tapi memang benar seperti yang firman Tuhan katakan, pemimpin itu ditempatkan oleh Tuhan untuk berjaga-jaga atas jiwa kita. Itu benar. Oke. Next. Kadang sebagai pemimpin kita sudah merasa melakukan yang benar gitu. Tapi juga jemaat, ya bukan jemaat, anggotanya itu ngerasa mesti ada yang salah gitu ya kadang. Kadang juga ditambah lagi sudah dianggap salah, padahal kita sudah melakukan yang benar menurut kita itu dalam sebagai pemimpin itu. Tapi tambah lagi ada jemaat yang lain, anggota yang lain itu yang ngompori buat
tambah curhat nih. enggak itu. Iya. Kayak tambah Pengalaman, kompori jadi iya. gitu. Nah, itu kan artinya itu malah jadi anggota yang menjadi batu sandungan gitu ya, Tante. Itu malah yang tadinya fine-fine aja dengan keadaan seperti ini, tapi Iya, dikompor-kompori terpengaruh terus benar. gitu. Ya. Itu Iya, malah iya, jadi benar. batu sandungan gitu. Ya sekarang ini yang jadi pertanyaan itu gimana kita kalau sebagai anggota itu yang biar nggak jadi batu sandungan buat orang lain gitu. Oke. Jadi ini maksudnya sesama ya, Iya, antara sesama. jemaat dengan jemaat ya. Kalau kita sejujurnya nggak ada loh orang yang nggak jadi batu sandungan karena kita juga nggak, Iya sih, iya juga kita ya. nggak pernah bisa memuaskan semua orang ya. Iya. Tetapi ada kalau namanya batu sandungan, stumbling block, itu berarti orang tersandung karena perbuatan kita atau sikap atau ucapan. Ya. Jadi kalau bagaimana kita mau kepingin gak jadi batu sandungan, Yesus sendiri di Alkitab juga dia jadi batu sandungan buat para ahli Taurat dan orang Farisi kan. Iya. Yesus makan, murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat, Yesusnya dikomplain. Tuh murid-muridmu tuh, mereka makan gak basuh tangan, dikomplain gitu kan. Memang kita nggak bisa untuk murni memuaskan setiap orang. Tapi kalau kita mau supaya kita nggak jadi batu sandungan, mari kita membiarkan Tuhan itu bekerja lewat kita. Itu aja deh. Terkadang banyak orang nih yang saya lihat, dia berbuat baik karena kepingin dikenal sebagai orang baik. Nah ini salah ya. Itu malah sulit jadi berkat. Kadang ada orang, wah saya ini Kristen, kemudian pas dia masuk ke warung makan, wah dia sengaja berbuat baik. Daripada kita pusing memikirkan, wah ini nih saya mau begini supaya saya terkenal baik nih, orang Kristen nih, orang baik gitu ya. Gak usah deh. Lebih baik kita ini hidup seperti yang Tuhan mau dan membiarkan segala karakter Kristus itu masuk ke kita. Maka otomatis ketika Yusuf itu dia diperkenan oleh Allah, semua pekerjaannya itu memberkati. Gara-gara Yusuf, Potifar diberkati. Gara-gara Yusuf, Firaun diberkati. Gara-gara Yusuf, kepala penjara pun sampai percaya sayang sama Yusuf. Dimanapun dia berada, dia jadi berkat. Apa Yusuf nggak jadi batu sandungan? Jadi batu sandungan buat kakak-kakaknya kan? Iya, sudah. Kalau boleh ngomong dikit tentang orang yang kecewa, soalnya kan saya pernah dengar nih, ada orang yang nggak mau ke gereja. Kenapa? Karena dia bilang, orang-orang gereja munafik, gitu kan, pernah dengar ya, omong gitu ya. Sesungguhnya Yesus sendiri pernah bilang sih, orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi itu orang-orang yang munafik. Dalam Matius 23 itu Yesus bilang gini, mereka kan para pemimpin. Iya. Dan karena mereka munafik, maka Yesus bilang kepada murid-muridnya, turuti ajarannya, tapi perbuatannya jangan ditiru. Tapi ajarannya itu benar karena yang diajarkan kan firman Tuhan. Berarti pegang ajarannya, tapi tingkah lakunya nggak usah diikuti. Oke, gitu deh. Itu tadi nyenggol-nyenggol tentang munafik gitu ya. Kadang ada orang yang mungkin sampai dendam gitu ya, Tante. Dari lihat jemaat lain, wah itu kalau di gereja senyum-senyum, tapi kalau di luar ketemu aja Enggak nyapa gitu. Mungkin dia sampai aku mau nggak di gereja di sini lagi. Itu sebenarnya boleh nggak sih, Tante? Kalau ya mungkin bukan cuma gara-gara itu, ada lain hal. Sebenarnya kita itu boleh nggak sih kalau pindah gereja gitu? Motivasinya apa?
Mungkin kalau pada ini Ya kalau karena kecewa sebetulnya ya, ini kita ke kecewanya dulu ya, baru iya. nanti ke ngebahas masalah pindah gerejanya. Orang kecewa itu terus kemudian dia bilang orang lain munafik, dia tuduh orang lain munafik, itu sebetulnya karena dua hal sih. Yang pertama, biasanya tuduhan itu ia lempar untuk menutupi sesuatu. oh iya. Biasanya, tapi ini biasanya. Ada juga kasus luar biasa. Cuman biasanya orang itu karena dia menutupi sesuatu, terus jadi dia lempar tuduhan. Itu orang munafik gitu ya. Penggunaan kata munafik dalam Alkitab itu sudah bergeser loh dengan istilah yang sering kita temui. Penggunaan kata munafik dalam Alkitab itu hanya diterapkan oleh Yesus kepada para orang-orang yang fanatismenya itu sudah ekstrim. Fanatisme yang kebablasan, yaitu ahli Taurat, orang Farisi, karena mereka itu kelewat fanatik. Jadi harus segala sesuatu harus dihitung, cuci tangan. Kayak Terus corona kalau ya. ya, Zaman dulu belum ada belum sanitizer. ada. Segala sesuatu. Terus kalau misalnya hari Sabat nggak boleh jalan sekian kilometer, ya, itu fanatisme yang terlalu kelewat. Sementara mereka mengajarkan firman Tuhan yang sebetulnya firman Tuhan sendiri nggak se-ekstrim aturan-aturan manusia itu. Nah itu oleh Yesus diterapkan, mereka itu munafik karena mereka cuma mengajarkan, tapi mereka sendiri nggak melakukan. Ya. Beda kalau sekarang kan orang dikit-dikit kita bilang munafik gitu kan ya. Iya. Itu sebabnya kalau di Alkitab sih kepada jemaat yang masih belajar, dan pasti juga kan namanya jemaat domba belajar juga pasti jatuh juga, pasti mengecewakan juga. Itu Yesus nggak pakai kata munafik untuk mereka. Yesus hanya menggunakan istilah kanak-kanak, bayi. Nah ya, sebab Yesus ngerti yang namanya orang itu butuh belajar, butuh proses, nggak bisa langsung sempurna, butuh tahapan, butuh proses. Oke. Terus selain kalau masalah kecewa, kenapa kok orang bisa kecewa? Kalau yang pertama tadi kan biasanya untuk menutupi sesuatu. Selain itu ada juga karena dia belum merasakan kasih Allah. Di situ. Orang kalau belum merasakan kasih Allah, bawaannya emang gampang kecewa, itu benar. Saya soalnya pernah ngalami. Kita semua sepertinya pernah ngalami juga. Jadi waktu itu Alhamdulillah. aku sharing kesaksian ya. Iya. Jadi waktu saya datang ibadah, orang yang di mimbar itu dia mengecewakan saya gitu loh ya. Dia bikin aku kecewa. Dan kebetulan waktu itu dia melayani pas WL. Nah ini nih sebagai jemaat kesandung kan sama WL-nya. Biasanya terus kita ogah-ogahan memuji Tuhan. Saya pun waktu itu awalnya gitu. Ketika ngerti, waduh WL-nya si A nih, wah males. Udah kebentuk dulu di hati, di pikiran, wah males gitu kan. Tapi untungnya Roh Kudus itu menegur. Loh kamu ibadah itu kamu mau memuji siapa? Apakah Kristus itu lantas kurang mulia karena dia yang WL? Oh enggak, Yesus tetap mulia. Ya udah kamu puji Tuhan aja, penyembahan aja. Maka waktu itu saya terus tutup mata. Tutup mata itu bukan karena aku nek lihat WL-nya, enggak loh ya. Tapi tutup mata itu untuk membantu saya lebih konsentrasi aja, ya. Jadi gara-gara tutup mata, ini awalnya dulu beberapa tahun yang lalu. Gara-gara tutup mata jadi lebih bisa menghayati lagunya. Jadi ternyata saya malah bisa berjumpa dengan Tuhan secara luar biasa dalam puji-pujian yang dipimpin oleh WL itu, WL yang mengecewakan itu. Sampai akhirnya ya karena kita memang datangnya tulus ke Tuhan, ya pasti ketemu sama Tuhan, diberkati sama Tuhan. Loh, selesai ibadah itu saya luar biasa merasakan lawatan Tuhan. Hasilnya selesai ibadah,
Saya malah bisa mendatangi WL itu tadi, saya jabat tangan dia dan saya bilang, tulus ya, ini tulus ya. Makasih ya, kamu sudah memberkati saya. Sebab memang betul Tuhan itu bisa pakai siapapun deh untuk memproses kita. Dan itu memang benar. Seringnya kecewa, terus lama-lama sudah terlatih dengan cara seperti itu, akhirnya sekarang siapapun yang WL, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, sudah otomatis di sini langsung terarahnya kepada Tuhan. Jadi itu lebih enak. Iya, betul. Ini ada pertanyaan lagi Tante, ini di luar konten ini, tapi ini masih ada hubungannya dengan perilaku di dalam dan di luar gereja. Kadang kita itu kan punya tugas buat kita merangkul teman-teman yang ada di luar, bukan hanya yang nggak kenal Tuhan, tapi teman-teman yang sudah mulai jauh dari Tuhan gitu. Nah, kadang teman-teman yang di luar itu sangat anti dengan yang namanya kerohanian. Misalnya gini, saya datang, alah sok rohani kamu, gitu-gitu. Ya, sementara kita harus perilaku di dalam dan di luar gereja itu harus sama gitu, harusnya gitu. Tapi ada beberapa teman-teman yang nggak suka, alah sok rohani, gitu-gitu. Itu kita seharusnya gimana? Apa kita tetap pertahankan sikap kita? Padahal kita maksudnya mau mengajak mereka buat balik lagi ke kita gitu. Kalau ini udah bicaranya masalah pendekatan ya. Ini sebetulnya lebih ke pendekatan aja. Kita harus memahami setiap kita itu unik dan kita itu punya cara kliknya masing-masing gitu ya. Jadi mungkin kita ini sebagai teman sesama seiman, kita kepingin ngerangkul mereka. Tapi ada kalanya mereka nggak mau. Dan semakin kita desak, semakin udah tuh. Malah semakin nggak klik gitu loh ya. Kalau udah kayak gitu kita mesti gimana? Ketika apa yang sudah kita perbuat memang belum mendatangkan hasil, doa. Sebab mungkin Tuhan akan utus orang lain, mungkin akan Tuhan utus peristiwa lain, mungkin Tuhan akan pakai segala macam cara untuk bikin orang itu kemudian dia klik dan dia sadar, dia datang lagi ke Tuhan. Tapi kayak tadi yang ditanyain, kita nggak boleh putus hubungan. Jadi kita pertahankan sikap, tetap pertahankan tapi nggak maksa, ya, tetap merangkul. Jadi obrolannya lebih kepada obrolan sebagai sahabat. Saya sendiri pernah mengalami kesalahan ini. Aku mendekati seseorang, tujuannya supaya dia itu ke gereja. Nah itu malah nggak nyampe, nggak bisa. Ya. Sebab Yesus sendiri nggak pernah dia ngedeketin orang supaya orang itu jadi Kristen. Atau supaya orang itu beribadah. Ya. Tapi Yesus mendekati orang itu karena dia peduli, dia sayang. Nah ketika itu kasih lebih berbicara. Bahkan perempuan Samaria yang gak kenal sama Yesus pun sampai kemudian dia bisa membawa satu kampung Samaria kepada Yesus. Ya, memang pendekatan itu ada berbagai macam cara, tapi inti dari pendekatan yang namanya kasih itu nggak boleh dilupakan, jangan ditinggal ya. Jadi entah dia mau ke gereja, entah enggak, tetap yang namanya kasih harus disalurkan ke dia, supaya ketika suatu saat Tuhan udah panggil dia masuk ke gereja, dia udah nggak ngerasa asing. Jadi dia tahu dia akan disambut oleh kita. Gitu. Oh ya. Tadi yang tentang pindah gereja ini belum dibahas. Oh iya. Sorry friend. Pindah gereja motivasinya apa? Kalau motivasinya nih kayak gini nih. Misalnya saya menikah dengan orang dari gereja lain, terus kemudian kan setelah menikah kan mau nggak mau ikut, ya itu nggak apa-apa, boleh. Kalau pindahnya karena kecewa, saran saya beresin dulu sebelum pindah. Kalau memang mau pindah, dibereskan dulu ya. Atau kalau kita memang mau membiarkan, Tuhan ini saya
saya mau tetap dewasa rohani, saya mau tetap di sini karena saya cari Tuhan, ya. Jadi Tuhan boleh memproses saya lewat pemimpin-pemimpin saya, jalankan terus. Ya, jadi itu tergantung motivasinya. Motivasinya pindah gereja itu apa? Ya, Karena sebaiknya jangan karena mau cari nyaman, gitu. Karena sebenarnya kalau kita pun misalnya pindah gereja, itu pasti kita akan nemuin kekurangan lainnya. Benar. Gitu ya. Karena memang dasarnya manusia itu nggak pernah puas gitu Iya. ya. Bener sih. Oke. Terus kalau berkaitan dengan gereja nih Tante, ada istilah kayak kamu tuh harus jadi api, bahkan di gereja juga kamu harus jadi api. Jadi maksudnya tuh kayak sikap kita dalam penyembahan, dalam waktu kita dengerin firman itu sedikit banyak juga akan berpengaruh sama orang yang duduk di sebelah kita. Itu benar nggak ya? Benar. Kalau bahasa kerennya ini ya, atmosfer ya. Atmosfer, kamu banyak atmosfer. Oke. Memang sikap kita ketika kita beribadah itu akan mempengaruhi orang di sekitar kita, itu betul. Ya kan kita makhluk sosial. Dan lagi pulang Tuhan juga tentukan kita jadi terang, jadi garam. Terang dan garam dimanapun itu memberi dampak, memberi rasa. Ya. Cuman yang nggak boleh ketika kita mulai merekayasa, nah itu nggak boleh. Dibuat-buat. Wah ini supaya apa? Teman-teman semangat, wah. Terus kita ya itulah yang pokoknya segala sesuatu yang berbau rekayasa dibuat-buat. Nah itu yang namanya munafik. Sebab munafik itu berasal kata dasarnya adalah main drama. Jadi konteksnya itu main drama. Jadi sebetulnya ketika kita wah ini pokoknya aku mau menyembah Tuhan, aku teriak gitu kan, wah tujuannya supaya lantang nih. Itu malah sebetulnya kita nggak nyembah Tuhan, cuman ya itu dibuat-buat sih. Biasanya yang kayak gitu malah kurang berdampak. Ya, kecuali kalau kita ini memang membiarkan Tuhan bekerja melalui kita. Orang itu kan gayanya beda-beda. Yang namanya api memang terkadang kalau istilahnya bawa api itu kan, itu memang kadang diistilahkan dengan bergelora. Tetapi tidak semua orang punya gaya, punya style yang berapi-api. Tapi bukan berarti roh Tuhan gak bekerja loh lewat dia. Bukan berarti terus, ini orang dingin nih suam-suamku. Kok jadi menghakimi? Jangan. Ada orang juga yang memang orangnya kalem. Tetapi ketika dia itu masuk hadirat Tuhan, karena memang pada dasarnya hati dia itu terhubung banget sama Tuhan, maka orang yang di sekitarnya juga terbangun. Iya, kayak begitu. Berarti malah kita nggak usah terlalu merisaukan, saking fokusnya aku mau jadi api, sampai kita jadi merekayasa gitu. Berarti kita nggak usah mikirin tentang itu. Alkitab nggak ngajarin itu. Malah nggak bakal jadi. Nggak. Alkitab nggak ngajarin itu. Alkitab tidak mengajarkan Alkitab lebih mengajarkan kita ini jadi terang dalam sikap, bukan dalam gaya. Ya. Jadi sikap itu dalam perbuatan baik. Hendaklah perbuatan baikmu diketahui semua orang. Matius 5 kan. Jadi memang lebih kepada perbuatan baik, perbuatan nyata. Itu sebabnya kenapa orang bisa ngomong orang Kristen munafik. Karena apa? Kalau di gereja tuh modelnya semangat gitu. Tetapi di dunia kena masalah dikit melempem. Nah gitu. Jadi yang memang Alkitab yang kehendaki, Tuhan kehendaki itu yang diperkuat dalamnya. Ketika dalam ini kuat, itu pasti kok menarik semua orang gitu loh. Bukan untuk datang ke kita, tapi maksudnya menarik semua orang sehingga mereka itu memuliakan Tuhan. Kayak gitu. Oke, terakhir nih Tante. Boleh nggak main HP di gereja? Nah, ini yang kita anak muda banget ya. Kalau nggak update story itu wah hampa itu. Bukan anak muda banget, emak juga. Sama ternyata. Oke, boleh nggak main HP? Ini soalnya kan luas banget istilahnya ya. Main HP nih
Kalau dibilang chatting itu main HP, ngegame main HP. Buka Alkitab Terus main bukain HP. HP. Nah itu bukan kita main HP enggak. Kalau terus sekarang misalnya ini, sekarang hamba Tuhan itu juga sudah mulai Alkitabnya kan Iya, pakai elektronik. Karena apa? Di situ kan bisa simpan berbagai macam catatan. Iya. Dan itu praktis gitu kan. Paling kendalanya kalau lowbat. Iya sih. Kalau kayak gitu terus termasuknya main HP apa enggak? Nah, jadi ini kita mau luruskan batasannya main HP nih ya. Main HP di sini bukan untuk main, tetapi bagaimana kita menggunakan HP. Kita mengendalikan HP atau kita dikendalikan HP. Nah, itu aja batasannya. Kalau kita mengendalikan HP dalam artian saya lagi ibadah. Saya lagi di gereja. Kan Kolose ada itu, Kolose 3 dikatakan, segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi kalau misalnya saya bawa HP di gereja untuk buka Alkitab dan hatiku sepenuhnya terarah ke Tuhan, ya HP untuk baca Alkitab, it's okay, no problem. Tapi, bosen ya, khotbahnya nggak selesai. Ini walaupun yang aku buka Alkitab nih, ini cuma buka Alkitab. Di sini apa nih? Oh iya, gamenya sebentar lagi. Pling, ada notif. Bonusnya belum diambil. Cuman ngambil bonus sebentar. Buka game. Terus WA, notif WA apa ya? Oh ini WA-nya, WA-nya juga tentang ayat kok. Ini ada kiriman renungan. Coba aku lihat. Wah, aku malah lebih diberkati sama renungan yang ini daripada yang disampaikan tuh sama pendetanya. Nah, itu udah beda lagi ya. Jadi intinya boleh apa enggak main HP itu sebatas kita mengendalikan atau kita dikendalikan. Gitu. Kalau kita mengendalikan HP berarti kan ini fungsinya sebagai alat kita pakai untuk memuliakan Tuhan. It's okay. Tapi kalau kita dikendalikan berarti kita sudah tidak memuliakan Tuhan. Nah, kalau ini Tante, kalau update story gitu kadang kan ada juga yang bilang tujuannya update story itu biar orang-orang yang nggak ke gereja itu bisa lihat kalau ini aku mau nge-share sesuatu gitu. Padahal dengan adanya story itu kadang kita juga malah nggak fokus sama firman gitu. Nah itu baiknya gimana kalau kita mending nge-share ke teman-teman apa mending kita fokus aja ke ibadahnya gitu, nggak usah. Kalau update story aku rasa sih bisa sesudah ibadah ya. Sesudah ibadah ya. Bisa kan? Bisa. Sesudah ibadah. Maksudnya kan karena update story itu kan kalau misalnya aku nggak ngupdate juga nggak apa-apa. Iya sih. Gitu kan. Iya sih. Iya sih. Kadang kita pikir nih supaya teman-teman yang nggak datang ibadah diberkati. Tapi ternyata respon mereka, nah waktu jam ibadah lu malah update. Oh iya. Itu juga pernah saya. Jadi lebih baik gak usah lah. Iya. Nanti aja setelah ibadah selesai. Ya. Oke, Tante masih ada lagi yang mau disampaikan mungkin terakhir? Alah. Dalam masa-masa pandemi corona untuk anak-anak muda tetap semangat ya. Tetap jalin persekutuan satu sama lain nih. Walaupun kalau yang diobrolin bukan terlalu hal yang rohani-rohani ya, tidak melulu tentang topik-topik teologis, tetapi anak muda harus paham bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan pastikan itu dalam perkenanan akan Allah. Tetap jalin komunikasi, tetap bersekutu, tetap semangat. Tuhan memberkati. Iya. Makasih Tante Yuk, buat sama-sama. waktunya hari ini. Ya, demikian story kita hari ini teman-teman. Saya percaya Tuhan pasti memberkati teman-teman semua. God bless. God bless you.